Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, kembali lagi di Islam itu Indah. Dan alhamdulillah kita sudah bersama dengan guru kita, guru muda kita, ya, Sayyid muda kita, Sayyid Abu Bakar bin Jindan. Masya Allah, tabarakallah. Selamat datang di Islam itu Indah. Dan kita sekarang masuk di segmen Move On dong guys. Masya Allah, tabarakallah. Jadi di sini Habib kita membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan tapi yang anak muda. Yang berhubungan dengan kondisi anak muda. Kondisi anak muda, Masya Allah. Wabil khusus kondisi anak muda di sosial media, Habib. Masya Allah. Kenapa tuh dengan anak muda di sosial media? Karena ini pertanyaan-pertanyaan sosial media yang biasa ditanyakan. Nah, insya Allah kita jawab hari ini. Baik, Ibn Habib, pertanyaannya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana ya caranya biar memiliki niat untuk mantep menikah? Sebab saya masih kepikiran sama mantan. Jadi saya masih ngejar banget nih mantan saya, berharap dia bisa balik ke saya. Apakah saya salah Habib? Apakah ini namanya cinta buta? Artinya Habib, dia diminta sama lingkungan dia untuk menikah, akan tetapi dia masih fokus sama mantannya. Subhanallah, betul Habib. Mengajar-ngajar mantannya. Oke. Begini, tadi pertanyaannya apakah saya salah? Betul. Sebentar. Salah itu cinta sama seseorang, cinta sama perempuan itu nggak salah. Cinta ente terhadap seorang perempuan itu nggak salah. Yang salah itu ekspresi, pengekspresian cinta tersebut. Bagaimana Anda mengekspresikan cinta tersebut? Kalau Anda mengekspresikan cinta tersebut, kita mengekspresikan cinta tersebut dengan cara yang haram, hukumnya haram. Tapi kalau kita mengekspresikan dengan cara yang halal, yaitu dengan menikahkan perempuan tersebut, itu hukumnya halal. Tapi kalau berhubungan sampai jalan bareng, pacaran, terus habis gitu ketemu, ngelihat dengan syahwat, ini semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita deketin. Kalau kita serius beneran cinta sama perempuan ini, harusnya kita cepat-cepat nikahin supaya nggak diambil sama orang lain. Tapi kondisinya kayaknya ini jadi mantan, udah jadi mantan. Udah jadi mantan. Berarti diawali dengan sesuatu yang haram. Alhamdulillah. Wallah a'lam. Ketika Anda berkorban untuk sesuatu, mengejar, berambisi atas sesuatu, ingat kata salah satu penyair Arab itu mengatakan bahwasanya ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri ar-riyahu bima la tashtahis sufunu. Bukan setiap sesuatu yang diinginkan oleh orang bisa didapatkan, Ustaz. Iya, tidak semua yang diinginkan. Lihatlah lautan dan perahu. Perahu jalan bukan seperti yang perahu inginkan, tapi ngikutin arus lautan dan angin. Allahu Akbar. Arus lautan dan angin gitu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebenarnya kalau ada perasaan terhadap manusia, itu tidak ada yang salah dari situ. Tidak ada yang salah. Tapi yang salah adalah cara mengekspresikannya. Sampai terhalang menikah dia, Bib. Karena masih mengejar yang dulu, Bib. Masya Allah, tabarakallah. Nah, berat ya, Ustaz? Berat banget. Kita lanjut di pertanyaan kedua ini. Sayyid Abu Bakar, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz, ini ada pertanyaan. Katanya nih Ustaz, hadirin nanya, adakah doa untuk mengobati rasa kekecewaan yang mendalam karena, maaf saja, baru saja lamaran saya ditolak oleh seseorang wanita di depan keluarga besar saya. Sakit hati rasanya Ustaz. Apakah doa zikir-zikir, adakah doa zikir-zikir supaya rasa kecewa ini tidak berkepanjangan? Masya Allah, Sayyid izin menjawab. Dan teman-teman sekalian, jamaah Islam itu Indah, kalau ditanyakan kehilangan itu zikir ataupun wiridnya apa, Allah Subhanahu wa taala langsung mengajarkan kita dalam surah Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang pertama diajarkan Allah Subhanahu wa taala, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi innalillahi bukan hanya untuk orang meninggal ya, Habib ya. Masya Allah, tabarakallah. Ada kehilangan, mungkin kehilangan kesempatan untuk menikahinya, itu juga ada sebuah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena semuanya bakal diuji ya. Diujinya di sini bukan hanya diuji kematian, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, kekhawatiran, khawatir kalau dia sama yang lain gimana nanti saya menjalani hidup, khawatir kalau nggak sama dia gimana saya bisa bahagia, kekhawatirannya banyak. Maka baca
qalu, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengucapkan menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengembalikan kepada Allah, semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyambungin Allahumma khlufli, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairam minha. Jadi ketika ada orang yang menangisi pasangannya yang telah meninggal dunia, Nabi ngajarin satu doa, Allahumma ajurni atau Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibahku ini dan gantikan aku sesuatu yang lebih baik darinya. Karena kadang-kadang kita ini anak muda kadang-kadang sesuatu ya Bib ya, subhanallah. Sesuatunya itu mengatakan bahwa inilah jodoh saya, padahal nggak tahu. Ternyata ada yang ditaruh sama Allah yang lebih baik daripada itu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita kembali kepada Mas Mikdad. Silakan Mas Mikdad. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Masya Allah. Segmen ini bagus banget ya. Anak-anak muda, ayo move on dong guys. Tentunya move on ke arah yang lebih baik. Tentunya dalam koridor Islam. Masya Allah. Keren banget nih. Pas banget buat anak-anak muda yang lagi galau. Gen Z, milenial itu memang kadang tempatnya galau sosial media. Pas salah. banget kalau ada ustaz milenial, ustaz-ustaz yang muda. Kayak siapa Ustaz? Kayak saya gitu. Jadi bagus kalau ada segmen move on tadi. Betul, Masya Allah. Baik. Jamaah, alhamdulillah. Nah, mungkin ada jamaah yang baru bergabung nih. Hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah rindu akan sosok ayah. Aduh, Masya Allah, sosok ayah ini memang adalah sosok yang luar biasa. Kita juga akan menyaksikan dulu nih tayangan yang berkaitan dengan sosok ayah. Yang ini kayaknya membuat kita berderai air mata nih. Kira-kira gimana? Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Ya Allah. Tadi istriku nonton di rumah tayangan ini. Dia nangis katanya. Pokoknya hati-hati di jalan. Jadi apa? Jadi worry lah gitu. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Saya mau bertanya sama Ustaz Syam nih. Ustaz Syam, Afwan nih, ini bentuk kerinduan pada seorang ayah gitu ya. Mungkin ada juga yang mohon maaf sudah ditinggal oleh ayahnya. Nah, tadi melanjutkan pertanyaan tadi, apakah benar kalau misalnya kita rindu dengan sosok ayah itu kan kita bisa baca surat-surat gitu ya. Nah, apakah itu hanya berlaku kepada ayah yang sudah meninggal atau misalnya kalau ayahnya masih hidup juga kalau kita bacakan doa-doa surat Al-Quran gitu itu bisa melindungi juga ayah kita gitu. Nah, ini mohon penjelasannya Guru, tafadhol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabe, Sayyid, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan apakah seorang anak boleh mendoakan orang tuanya, ya termasuk di antara kedurhakaan ketika anak tidak mendoakan orang tuanya. Jadi memang wajib seorang anak itu mendoakan orang tuanya, bahkan dikatakan kadar kemuliaan dan kadar kebaikan yang kita dapatkan di dunia ini selama kita hidup itu adalah sebanyak kadar bagaimana sebanyak apa kita mendoakan orang tua kita. Jadi kita mendapatkan kelancaran hidup, kita mendapatkan jalan yang dimudahkan oleh Allah, itu sebagaimana berapa banyak kadar engkau mendoakan orang tuamu. Sebagaimana aliran rezeki yang deras itu sesuai sebagaimana aliran doa yang deras juga terhadap orang tuamu, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Jadi kita pernah menceritakan tentang seorang ahli qiraat, Imam Abu Mansur Al-Khayyat yang wafat tahun 499 Hijriah. Beliau ketika meninggal dunia dimimpikan oleh salah seorang santri beliau. Imam Abu Mansur ini mempunyai santri yang banyak sekali, puluhan ribu, bahkan banyak yang jadi ulama. Bahkan ada 70 orang santri beliau yang tunanetra, yang buta, yang beliau ajarkan Al-Quran sampai jadi penghafal Quran dan sampai jadi ulama. Dan beliau yang memberikan makanan terhadap santrinya ini. Lalu meninggal dunia, kata santrinya, wahai guru, apa yang Allah kasih padamu? Kata gurunya, bima Allah ghafara li rabbi, Allah ampuni dosa saya. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena ngajarin Quran. Kata santrinya, wahai guru, kami tidak bisa ngikutin amalanmu, santrimu banyak sekali. Kata Imam Abu Mansur, belum saya selesaikan kalimat saya, ghafara li rabbi bi ta'limis sibyan al-Fatihah. Allah ampuni dosa saya karena saya ngajarin anak kecil, anak muda Al-Fatihah. Subhanallah. Jadi ternyata ada amal soleh, ada yang sampai subhanallah, bahkan dengan amal-amal kecil Allah bersyukur dengan hal tersebut, Allah menghargai amalan tersebut. Maka kalau ditanyakan apakah seorang yang masih hidup orang tuanya boleh untuk membacakan Al-Quran, yang pertama boleh bertawassul dengan amal soleh. Ya, bertawassul dengan amal soleh dengan mengatakan misalnya seperti ini, ya Allah, saya sudah khatamkan Al-Quran, kalau engkau terima ini amalan khatam Quranku, maka panjangkan umur ayahandaku. Boleh. Ya Allah, dengan saya mengkhatamkan Al-Quran ini, jikalau engkau terima ini bacaan Al-Quran saya ini, ya Allah, maka sembuhkan sakitnya bapakku. Misalnya seperti itu. Ya Allah, saya sholat malam ini ya Allah untukmu ya Allah, tapi saya bertawassul dengan amal ini, kalaupun itu engkau terima, engkau ridhoi amal ini ya Allah,
Allah, maka tolong panjangkan umur ayahku, luaskan rezekinya. Boleh saja. Dan itu ya, dengan Al-Quran boleh, dengan doa-doa apalagi, dengan mendoakan orang tua. Bukankah Imran dalam surah Ali Imran diceritakan anaknya masih dalam kandungan sudah didoakan gitu. Artinya mendoakan orang lain. Nabi SAW juga senantiasa mendoakan orang lain. Berapa kali Nabi SAW menyentuh daripada dada seseorang untuk mendoakannya. Artinya orang masih hidup itu kita doakan dengan ayat-ayat Al-Quran boleh, dengan ayatul kursi, ayat-ayat perlindungan, ya membaca ayatul kursi dengan ayat-ayat yang lainnya, ayat-ayat ruqyah. Bukankah ada ruqyah? Ya ruqyah itu kan kepada orang yang masih hidup. Ya berarti kita boleh membaca Al-Quran sebagai wirid, sebagai doa kepada orang lain, wabil khusus kepada orang tua kita, itu maka lebih afdal lagi karena dia adalah orang yang paling pantas untuk kita doakan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jadi bentuk rasa sayang kita, rasa bakti kita yang paling konkret itu adalah bertawasul dengan amal soleh kita. Bertawasul dengan amal soleh kita. Jadi Allah. bukan bernazar, ya Allah kalau engkau sehat orang tuaku, saya puasa. Balik. Ya Allah seandainya kau terima kemarin puasaku, maka sembuhkan orang tuaku. Masya Allah. Nah itu betul juga ya. Tawasul namanya. Bertawasul ya. soleh. Jadi bukan Penting bernazar. tawasul itu. Iya. Masya Allah. Baik. Baca ratit adat ya. Ustaz Syam, terima kasih Iya, penjelasannya. sama-sama. Masya Allah. Baik jamaah Islami Indah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana nih. Silakan. Ustadz, Apalah? mohon maaf nih, ini juga ada curhatan gitu dari jamaah. Apalagi curhatannya? Gimana nih kalau misalnya seorang ayah yang mohon maaf gitu yang memutuskan hubungannya silaturahmi dengan bukan anaknya? Bukan, ini ayahnya gitu Saya ya. kira anak. Oh, nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Yang tadi saya marah-marah Iya, itu. gimana nih hukumnya kalau misalnya anaknya kangen tapi kan mohon maaf pasti juga misalnya belum dibukakan maafnya Oke. sama ayahnya itu gimana? Nah, ini mohon penjelasannya guru. Tafadhol. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma Izin shalli ala Sayyid Muhammad. dan Ustaz Syam. Baik, kepada semua anak-anak dimanapun berada, jikalau terjadi pemutusan silaturahmi antara ayah dengan anak, ingat, tidak ada mantan anak dan tidak ada mantan ayah. Begitu pula tidak ada mantan ibu. Jangan pernah membenci orang tua. Seburuk apapun orang tuamu, sejahat apapun orang tuamu, karena ketahuilah orang tua yang jahat itu tetap menginginkan anaknya baik. Tetap menginginkan anaknya baik. Dari sini kita bisa belajar kepada semua anak dimanapun berada, kalau ayah membenci kita, maka introspeksi diri kita. Mungkin kita ada kesalahan apa sehingga ayah tidak suka. Ingat, jam tangan mahalnya aja dia jaga, motornya aja dirawat, apalagi anaknya. Pasti dijaga tuh, pasti. Ayah saya itu suka banget dengan motornya. Kalau ada yang mau pinjam, dikasih uang orang. Nih, kok nih, angkot aja. Nggak usah pakai motor. Daripada pinjam. Daripada kau pinjam motor. Saking sayangnya. Saking sayangnya. Saya tuh ingat kalau ayah saya pulang, saya naik di motornya. Tapi saya tidak dimarahi. Iya. Sayang banget, karena bersih banget motornya. Itu bersih. Jadi saya masih ingat itu. Ayah saya meninggal tahun 83. Belum lahir saya. Saya 92. Di sini nggak ada, belum ada yang hadir. Belum ada yang lahir, Ustaz. Kita masih di alam ruh semua. Yang kameramen juga belum lahir kayak 83. Belum. Turunkan sayapmu. Iya. Turunkan sayapmu. Apapun derajatmu, pangkatmu, kalau di hadapan orang tua turunkan. Ya Allah. Dimarah-marahin sama orang tua, dengarkan. Kayaknya ayah salah deh. Tidak usah. Pokoknya dengarkan aja nasihatnya. Kalau kasar, tidak ada masalah. Dengarkan. Karena orang tua itu pasti menginginkan kebaikan. Ingat, ridallah fi ridal walidain, suktullah suktul walidain. Jangan harap mendapatkan ridha Allah kalau kita tidak berbuat baik kepada orang tua. Ingat ya, mohon maaf. Ustadz, gimana? Ayahku benci banget sama saya. Apalagi kalau anak perempuan. Anak perempuan suka ngambek-ngambek tuh. Benci ayahnya. Ngambek, minggat, dan sebagainya. Hati-hati. Tidak mungkin sosok anak perempuan bisa menikah tanpa wali dari ayahnya. Ya, betul. Maaf, saya pinjam kata-kata ini. Bisa jadi ada orang membenci ayahnya bukan karena apa? Karena ayah ibunya sudah cerai. Ya.
Bisa jadi kasusnya seperti itu. Ayah ibunya sudah cerai, ibunya benci suaminya, dalam ayahnya, sehingga dia ikut-ikutkan anak-anaknya, jangan suka bapakmu. Tidak bisa. Tetap ada kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Kalaupun jahat, yang dibenci bukan ayahnya, tapi sifat buruknya ayah yang dibenci. Aduh, Masya Allah, bener juga ya. Kalau membenci itu jangan membenci orangnya gitu. Tapi sifatnya. Harus objektif sifatnya. Dan kita aja. mungkin doakan ya Ustadz ya supaya dapat hidayah gitu orang tuanya kalau misalnya melakukan kesalahan. Kalau memang orang tuanya salah, beda agama pun orang tua tetap berbakti padanya. Masya Allah. Baik Ustadz Maulana, terima kasih penjelasannya. Baik jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Habib Syahid. Syahid Afwan izin bertanya. Bib, aku tuh jadi penasaran. Dulu tuh ya, anak-anaknya Nabi atau anak-anaknya para sahabat tuh gimana sih cara mengungkapkan rasa rindu pada ayahnya gitu. Apakah sama nih kayak zaman kita gitu yang kalau misalnya lagi rindu ajak kemana gitu hangout atau quality time sama ayahnya. Iya. Gitu. Kalau zaman Nabi gimana tuh? Nah, ini mohon penjelasannya Habib Said. Tafadhol. Izin, Ustaz. Ya. Apa namanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Gini Ustaz. Di zaman dahulu transportasi nggak gampang, jadi nggak kayak zaman sekarang jalan-jalan ke mana, ke Puncak, ke Bogor, ke Bandung. Alhasil, di zaman dahulu banyak dikisahkan bahwasanya para anak-anak dari sahabat atau anak-anak dari tabi'in, orang-orang zaman dahulu itu anak-anaknya berbakti dengan orang tua dengan cara bagaimana? Berkhidmah kepada mereka. Banyak dikisahkan bahwasanya banyak peperangan Nabi ingin berangkat perang, akan tetapi itu Ustadz ada beberapa anak muda yang ingin ikut. Ketika mereka ingin ikut, mereka menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi nanya kepada mereka, apakah kalian masih memiliki orang tua? Kata mereka, ajal ya Rasulullah. Naam, betul, kami masih memiliki orang tua. Fajahid fihim. Berjihadlah di jalan Allah, tapi bukan dengan berperang, dengan berkhidmah kepada orang tua kalian. Begitu kata Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga dikisahkan bahwasanya Ibn Abbas, Abdullah bin Mas'ud, itu suatu saat ibunya itu, ini kisah cinta antara seorang ibu dan anaknya. Itu Abdullah bin Mas'ud, suatu saat itu ibunya meminta untuk dibawakan air. Ibunya kehausan Ustaz. Ibunya di atas ranjang kehausan, minta, ya Abdullah, jib 5, ambilkan aku air. Abdullah bin Mas'ud keluar ngambil air. Zaman dulu nggak tinggal mencet di dispenser kayak zaman sekarang, ke sumur dulu. Ke sumur, balik-balik, ibunya udah tidur. Abdullah bin Mas'ud melihat begitu, bukannya ditaruh di sampingnya airnya, ditungguin ibunya sambil berdiri. Wa kan idza ta'iba jalas, wa idza ghalaba alaihi an-naum qama. Itu Ibn Mas'ud dalam keadaan seperti itu berdiri nunggu ibunya bangun di malam hari. Kalau misalkan dia kecapean, dia duduk. Kalau semisal dia ngantuk, dia bangun lagi Ustaz. Allah. Karena kenapa? Dia takut. Dia pengen suatu saat selalu ada untuk ibunya. Kapan ibunya membutuhkan dia selalu ada. Jadi dia nggak mau sampai ibunya itu bangun, sedangkan dia lagi pergi ke tempat lain. Dia pengen ibunya itu bangun dan keadaannya dia lagi airnya udah siap di samping ibunya. Kenapa tidak dibangunin ya? Hah? Takut ibunya. Kalau takut ganggu nggak bisa. Takut kecapean. Nggak rela dia ngebangunin ibunya. Biarin ibunya dalam nikmat tidurnya gitu. Dengarin tuh, nggak boleh. Gitu Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini Masya Allah. Jadi kedekatan anak di zaman Nabi itu sama tabi'in, zaman sahabat itu adalah dengan berkhidmat ya. Menjadi pelayan sama orang tua. Jadi pelayan sama orang tua. Jadi kalau disuruh sama orang tua jangan marah. Jangan marah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taqullahuma uffin. Dari kisahnya kita belajar bahwa adab terhadap orang tua ini Masya Allah ini penting banget nih. Baik, saya terima kasih ya. Tadi mudah-mudahan terjawab juga. Nah ini kita akan melanjutkan lagi nih pembahasan kita karena yang ada di rumah tuh udah nungguin tuh, pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah. Habib itu yel-yel apaan sih? Sebenarnya. Jadi sebenarnya Habib ada musiknya. Tapi dicoba pakai manual ya akapela aja, ternyata lebih bagus akapela. Jadi
Pasti memang membingungkan. Saya juga awal-awal latihan koreonya agak susah. Ngikutin Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tuh. Gak apa-apa. Masih banyak sebenarnya. Ini baru satu adegan. Baik, kita lanjut aja yuk, kita bacakan pertanyaan pertama nih dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz Syam. Masya Allah spesifik. Ustaz Syam ini. Udah tahu siapa yang akan jawab ya. Yap. Saya suka iri nih lihat Ustaz Syam yang suka bawa anaknya ke masjid gitu, deket sama anaknya. Aduh bener Konten banget itu. nih. Barakah hari pertama tarawih ikut ya. Maaf. Konten itu konten. Suami saya boro-boro Ustadz suruh megang anak aja, alasannya banyak banget. Dibilang capek terus, baru gendong sebentar udah ngoper lagi ke saya. Saya pengen anak itu deket sama ayahnya, tapi ayahnya malah ngejauh. Gimana ya Ustadz? Ada nggak sih amalan agar suami itu mau deket terus gitu sama anaknya? Nah ini pas banget dijawab sama Ustadz Syam nih. Silakan Ustadz Syam, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin kembali Sayyid Abu Bakar bin Jindan, Ustaz Maulana, Mas Miqdad Ad-Dawsi serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat kebahagiaan orang lain, yang perlu untuk kita iri itu namanya ghibthah. Jadi ada iri hasud, ada iri ghibthah. Iri hasud itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. SMS. Tapi iri ghibthah itu iri yang saya senang melihat Miqdad sukses dan saya pengen tahu rahasianya sukses Miqdad itu apa. Saya pengen nanya langsung ke Miqdad, tolong kasih tahu saya rahasianya menjadi orang sukses itu apa. Nah itu iri ghibthah namanya. Jadi kita melihat orang lain iri, lalu ingin seperti itu dan mencari cara seperti itu. Masya Allah. Nah ini yang dilakukan oleh penanya tadi. Masya Allah, tabarakallah. Adakah doa agar atau amalan agar suami itu mau dekat terus kepada anaknya? Satu, jangan menuntut. Subhanallah. Semakin suami didikte, semakin dia tidak mau itu. Ambil dulu anakmu. Tidak mau itu. Tapi subhanallah kalau dikatakan, dari tadi loh dia nungguin ayah, dari tadi loh dia nungguin ayah, dia kangen deh kayaknya sama ayah, dia sayang banget sama ayahnya. Itu kita sebagai ayah, oh iya ya benar ya, anak saya kangen sama saya, subhanallah. Tapi kalau bilang, ambil dulu anakmu ini, bawa dari tadi saya ini, dari pagi sampai malam saya yang pegang, subhanallah, maka hati ini akan menolak. Jadi ada teknik-teknik komunikasi. Kalau mau tahu lebih lanjut, silahkan lihat di penjelasannya Dr. Aisyah Dahlan. Jadi beliau inilah yang membedah otak laki-laki dan wanita, yang insya Allah ini luar biasa beliau menjelaskannya tentang perbedaan otak laki-laki dan wanita. Tapi kalau dikatakan adakah amalan khusus untuk melunakkan daripada hati seorang suami, termasuk diantaranya tadi baca Quran. Qurannya apa? Suratul Fatihah. Karena surah Al-Fatihah juga adalah asyifa, adalah obat, adalah penyembuh. Penyembuh dari apa? Dari segala penyakit, baik lahir ataupun penyakit batin. Jadi kalau dibacakan Al-Fatihah kepada suami, kalau tata caranya pernah dijelaskan oleh guru kita Ustaz Maulana, bacakan 40 kali di belakangnya sini. Bacakan 40 kali. Kapan dibaca? Pada saat berbaring mungkin, atau pada saat dipijitin mungkin, atau pada saat sedang dibonceng motor mungkin gitu ya, dibacain di belakangnya daripada suami suratul Fatihah untuk melembutkan hatinya. Bisa juga di surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang paling efektif adalah cari ustadz ataupun habib favoritnya suami, lalu cari pembahasan tentang kedekatan kepada anak. Jadi kalau ada favoritnya, itu yang suruh jelasin atau minta jelasin kepada suami agar suami mau mendengarkan. Karena kadang-kala kalau suami dinasehati sama istri tidak mau, sama posisinya kalau anak dinasehati oleh orang tua dinasehati oleh anak, agak susah. Maka cari orang yang pantas untuk menasehatinya. Allah taala alam. Masya Allah. Aduh, penjelasannya luar biasa, tapi saya nggak kuat lihat yang di sebelah saya. Pak, assalamualaikum Pak, mau kemana Pak? Nih, banyak pertanyaan di sosial media. Oh gitu. Saya harus jawab. Hubungannya pakai kacamata kenapa? Silau. Supaya tidak silau dari sini. Masya Allah. Keren ya sekarang Ustaz Maulana ke ini studio bawa ini ya. Kayak di pantai. Padahal kan ini brightness-nya tinggal dikurangin keterangannya. Baik, Masya Allah jamaah. Jangan kemana-mana karena setelah ini insya Allah kita akan menjawab lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Ini pertanyaannya banyak sekali mau dijawab.